Coba hitung, berapa kali hari ini Anda meraih ponsel? Bukan karena butuh, tapi karena refleks. Ponsel pintar yang seharusnya membebaskan kita, justru menjadi rantai digital terbaru. Kita terus-menerus diseret oleh notifikasi, email, dan kewajiban yang dibuat-buat. Jauh sebelum ada Wi-Fi, seorang filsuf Yunani bernama Diogenes telah mengajarkan kita cara paling radikal untuk bebas dari keterikatan. Hari ini, di kanal kami, kita akan melakukan digital detox filosofis dengan panduan dari Sinik Sejati. Selamat datang kembali di kanal kami. Filsafat sinisme yang didirikan oleh Diogenes bukanlah tentang sinis dalam arti modern. Sinisme adalah tentang kritik radikal terhadap peradaban. Diogenes secara harfiah hidup di dalam tong, menolak rumah, uang, dan semua kemewahan Athena karena ia percaya semua itu adalah kebutuhan buatan yang menjauhkan manusia dari alam dan kebahagiaan sejati. Masalah kita telah menciptakan tong modern, ponsel pintar. Benda ini membuat kita bergantung pada validasi eksternal dan menciptakan kebutuhan tak terbatas akan informasi, interaksi, dan update status. Diogenes akan menyebut semua aplikasi dan notifikasi itu sebagai sampah peradaban. Inti dari perlawanan Diogenes terhadap peradaban adalah pengejaran autarkeia atau kemandirian diri. Autarkeia bukan sekadar bisa hidup sendiri. Ini adalah kondisi jiwa di mana kebahagiaan Anda sepenuhnya bersumber dari internal dan tidak dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Diogenes percaya, jika Anda membutuhkan rumah besar, pakaian mewah, atau gelar sosial, maka Anda adalah budak dari kebutuhan buatan itu. Kebebasan sejati adalah ketika keinginan Anda nol. Pikirkan lagi kisah terkenal tentang Alexander Agung, sang penguasa dunia, puncak dari segala kekayaan dan kekuasaan, menghampiri Diogenes yang hanya duduk di dalam tong. Alexander bertanya, "Apa yang bisa aku berikan padamu?" Diogenes, tanpa gentar, menjawab, "Jangan berdiri menghalangi matahariku." Perhatikan kedalaman filosofis di baliknya. Alexander menawarkan kemewahan, kekuasaan, dan segala bentuk validasi eksternal. Hal-hal yang membuat dunia merasa penting. Namun, semua itu hanyalah bayangan di hadapan hal yang Diogenes anggap paling berharga, sinar matahari dan waktu yang tidak terganggu. Inilah jantung dari digital detox. Ponsel pintar kita adalah Alexander Agung kita. Ia tidak menawarkan emas, tapi ia menawarkan notifikasi, like, dan update status, bentuk-bentuk validasi eksternal yang paling adiktif. Setiap notifikasi yang berbunyi adalah Alexander Agung yang meminta perhatian Anda, mencoba menghalangi matahari ketenangan dan fokus internal Anda. Ia meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan lengkap tanpa dia. Autarkeia digital adalah pernyataan tegas. Kebahagiaan saya tidak dijual, dan perhatian saya tidak bisa dibeli dengan like atau trending topics. Saya sendiri yang menentukan kapan saya terhubung. Hanya ketika Anda bebas dari kebutuhan akan validasi dan informasi eksternal inilah Anda bisa mencapai autarkeia. Barulah Anda bisa menggunakan ponsel sebagai alat, bukan sebagai tuan atas pikiran dan waktu Anda. Mari kita lihat aplikasi praktis dari filosofi sinisme ini. Diogenes hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ada kisah terkenal saat ia awalnya masih menggunakan mangkuk kayu untuk minum. Namun, suatu hari ia melihat seorang anak kecil minum air langsung dari telapak tangannya. Seketika, Diogenes membuang mangkuknya. Ia sadar, bahkan mangkuk kayu itu adalah kebutuhan, buatan yang tidak perlu. Tubuhnya sudah memiliki alat yang sempurna untuk minum, yaitu tangan. Apa mangkuk digital Anda? Diogenes menantang kita untuk mengidentifikasi dan membuang mangkuk digital kita. Pertama, kebutuhan informasi.
Kita mengunduh aplikasi berita tak terbatas, berlangganan newsletter yang tak sempat dibaca, dan merasa panik jika tidak tahu setiap trending topik. Ini adalah ilusi kontrol. Kita mengumpulkan informasi, tapi jarang sekali mengolahnya menjadi kebijaksanaan. Diogenes akan bertanya, apakah informasi ini meningkatkan kualitas karaktermu, atau hanya mengisi kekosongan? Kedua, kebutuhan hiburan konstan. Kita tidak bisa lagi menunggu dalam antrean atau duduk di bus tanpa refleks meraih ponsel. Keheningan dianggap sebagai kekurangan yang harus segera diisi oleh TikTok, Reels, atau game instan. Filsuf sinik ini akan melihat hal ini sebagai penghindaran. Kita lari dari pikiran dan diri kita sendiri. Padahal, justru dalam keheningan dan kebosanan itulah ide, refleksi, dan autarkeia dapat tumbuh. Kita menukar potensi pertumbuhan batin dengan hiburan murahan. Ketiga, kebutuhan koneksi yang palsu. Kita merasa wajib membalas chat dalam hitungan detik dan merasa bersalah jika tidak like postingan teman. Ini bukan koneksi sejati. Ini adalah perbudakan timbal balik yang dipaksakan oleh platform. Digital detox ala Diogenes adalah sebuah latihan etika. Ini adalah tindakan menghapus kemewahan yang tidak perlu dan mengurangi intervensi pihak luar terhadap waktu dan pikiran Anda. Tujuannya bukan untuk membenci teknologi, melainkan untuk mengidentifikasi dan menolak kebutuhan buatan yang disuntikkan peradaban digital kepada kita. Hanya dengan melepaskan ketergantungan inilah kita bisa menjadi tuan mutlak atas diri dan waktu kita sendiri. Diogenes dalam kemandiriannya adalah manusia yang paling kaya karena ia tidak membutuhkan apa-apa. Pertanyaannya untuk kita, bisakah Anda duduk sendirian di ruangan tanpa gadget dan merasa bahagia? Bisakah Anda mendapatkan kembali sinar matahari Anda yang selama ini terhalang oleh notifikasi? Mengambil jeda dari ponsel bukanlah tentang missing out kehilangan momen, melainkan tentang menemukan kembali momen yang paling penting. Momen diri sendiri, momen yang utuh dan tidak terputus. Apakah Anda berani membuang mangkuk digital Anda hari ini? Tulis di kolom komentar. Saya pilih autarkeia dan ceritakan tantangan digital detox yang akan Anda lakukan. Like video ini jika Anda merasa Diogenes adalah filsuf yang kita butuhkan saat ini, dan subscribe kanal kami untuk analisis filsafat yang membebaskan.